SD dengan NIM 250410090. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hari ini. Kita akan membahas satu permasalahan nyata yang sering terjadi di dalam kelas, yaitu anak yang sulit fokus belajar. Kita akan bedah tuntas apa gejalanya, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. Yuk, kita simak sampai selesai. Video ini dibuat berdasarkan jurnal ilmiah berjudul Konsentrasi Belajar Anak SD di Tengah Maraknya Teknologi. Tantangan dan solusi yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan observasi langsung di beberapa SD di Indonesia. Bagian pertama, gejala yang muncul. Menurut Dimyati, 2009, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada isi materi dan proses memahaminya. Nah, kalau kemampuan ini terganggu, kamu bisa mengenali anak tersebut dari beberapa tanda berikut. Yang pertama adalah mudah teralihkan. Suara kecil di luar kelas saja sudah cukup membuatnya berpaling. Yang kedua, pasif dan diam, tapi bukan karena paham, justru karena tidak mengikuti. Sedangkan yang ketiga, nilai di bawah KKM meski tidak terlihat nakal. Sedangkan yang keempat, gelisah, sering bergerak, sulit duduk, dan tenang. Suatu hal yang penting yang perlu kita ingat, sulit fokus bukan berarti anak itu malas atau bodoh. Ada penyebab yang lebih dalam di baliknya. Bagian yang kedua, faktor yang mempengaruhi, ada dua sisi yang perlu kita lihat. Dari dalam diri anak atau faktor internal. Yang pertama, kualitas tidur yang buruk. Penelitian di SD Negeri Candisari oleh Ratna Ningsih menunjukkan bahwa 59,5% siswa yang tidurnya tidak berkualitas, lebih dari setengahnya tidak bisa fokus saat belajar. Yang kedua, kondisi psikologis, stres atau cemas juga menguras energi konsentrasi anak. Dari luar diri anak atau faktor eksternal. Yang pertama, penggunaan gadget berlebihan tanpa batas waktu. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua di rumah. Sedangkan yang ketiga, lingkungan belajar yang berisik dan tidak nyaman. Bagian yang ketiga, dampak yang terjadi. Ini bukan sekedar nilai jelek, dampaknya lebih luas dari itu. Secara internal pada anak, prestasi turun, jadi rasa percaya diri melemah. Dan motivasi belajar dikeruntuh. Peterson 2010 menyebut bahwa sebagian besar siswa yang berkinerja buruk disebabkan oleh kurangnya konsentrasi. Secara eksternal, suasana kelas jadi terganggu. Guru harus mengulang penjelasan berkali-kali. Orang tua merasa frustasi dan anak-anak sendiri merasa tertinggal dari teman-temannya. Dan inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusinya. Solusi yang pertama dari pihak guru. Terapkan joyful learning. Menurut Pak Rohman 2014, pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa lebih mudah memusatkan perhatian. Seperti menggunakan ice breaking, permainan edukatif, dan media visual yang menarik. Solusi kedua, manajemen waktu dan rutinitas. Bantuan anak membentuk jadwal belajar yang teratur. Tidur cukup dan istirahat seimbang. Solusi ketiga, peran orang tua. Batasi screen time dan dampingi anak saat belajar. Jurnal dari PubMedia 2025 menegaskan bahwa pengawasan digital orang tua adalah kunci utama. Solusi yang terakhir yaitu solusi yang keempat, lingkungan belajar. Ciptakan ruang belajar yang tenang, rapi, dan minim distraksi. Karena lingkungan yang kondusif adalah syarat utama konsentrasi tubuh. Jadi, anak yang sulit fokus belajar bukan anak yang bermasalah. Dia adalah anak yang butuh perhatian, strategi, dan lingkungan yang tepat. Sebagai guru dan orang tua, kita punya peran besar untuk hadir dan mendukung mereka. Semoga video kali ini bermanfaat.